Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sylvia selaku dosen pembimbing kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Karakter Unggul. Dan yang terhormat teman-teman yang semoga bahagia selalu. Sebelumnya di sini kami akan berjudul Lingkungan Akademik Universitas Esa Unggul. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hoirunisa Julianti selaku Ketua Kelompok 9. Saya Selen Anggun Andini. Saya Isna Salbia Gisna. Saya Deliantika. Saya Nanda Nazwa Maulia. Saya Natalia Marcela Welaruno. Saya Rusmiati Mahrus. Saya Putri Permata Sri Badri. Saya Nabila Intan Andini. Saya Yohanes Yotang. Bab 1, Pendahuluan. Gender merupakan perbedaan tipe kelamin yang diakibatkan oleh keadaan sosial daerah dan bukan biologis ataupun pilihan Tuhan. Kesetaraan gender merupakan hak setiap orang dari bermacam kalangan tanpa memandang jenis kelamin mereka. Salah satu haknya yaitu di bidang pendidikan atau akademik. Kurangnya perwakilan perempuan di pendidikan tinggi, kebutuhan perempuan tidak terpenuhi. Di Universitas Esa Unggul, khususnya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan adalah organisasi kemahasiswaan yang dipimpin oleh laki-laki dan wakilnya perempuan. Isu kesetaraan gender terus menjadi masalah sosial yang terkadang diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kesetaraan gender diterapkan di Universitas Esa Unggul, khususnya dalam konteks kepemimpinan suatu organisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang memengaruhi kesetaraan gender dalam kepemimpinan organisasi. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-hak sebagai manusia. Pada penjelasan di atas, secara umum, Lindawati dan Cintanawati tahun 2021 menjelaskan kesetaraan gender adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang kelas sosial dan tanpa memandang jenis kelamin. Isu gender. Dalam bidang penelitian, isu gender sering ditemukan dengan adanya diskriminasi seorang pemimpin. Kepemimpinan yang dimaksud bisa kepemimpinan dalam satu kelompok, pemimpin organisasi, dan isu lainnya. Menurut Nuraini dan Suryono tahun 2021 mengenali kesetaraan gender sebagai isu perubahan paradigma merupakan wujud ketidakadilan sosial yang berasal dari hubungan jenis. Hak perempuan. Hak perempuan merupakan hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai manusia. Dalam bidang pendidikan, hak perempuan tidak memiliki peluang besar seperti laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenjangan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan terus berkurang, sehingga perempuan mendapatkan hak pendidikan yang setara. Bentuk-bentuk ketidakadilan dalam gender. Ketidakadilan dalam gender dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, antara lain marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Yang pertama, marginalisasi atau peminggiran, yaitu proses pemindahan atau pengasingan suatu kelompok orang dari masyarakat atau komunitas. Contohnya, perempuan miskin lebih mungkin untuk tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi. Yang kedua, subordinasi atau kesekunderan, yaitu keyakinan bahwa satu gender dianggap lebih penting daripada yang lain. Contohnya, perempuan seringkali dianggap kurang mampu dalam hal pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Yang ketiga, kekerasan, yaitu serangan terhadap integritas fisik dan non-fisik, seperti pelecehan seksual, pemukulan, dan penyiksaan. Contohnya, ancaman dan penyiksaan dapat dialami oleh perempuan yang terlibat dalam politik atau aktivisme. Bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka yang menelusuri berbagai sumber yang relevan. Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah purposive sampling. Informan yang dipilih untuk wawancara adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul yang memahami tentang realitas, kesulitan, dan peluang terkait kesetaraan gender, dan menganalisis kesetaraan gender di lingkungan akademik di Universitas Esa Unggul. Wawancara dilaksanakan dalam penelitian ini memerlukan waktu 2 minggu. Bab 4, hasil dan pembahasan. Menurut profil data, ada 45 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Responden ini berasal dari beberapa fakultas di Universitas Esa Unggul, seperti 75% dari mereka berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 5% dari mereka berasal dari Fakultas Fisiologi, 5% dari mereka berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 5% dari mereka berasal dari Fakultas Fisioterapi, 5% dari mereka berasal dari Fakultas Teknik, dan 5% dari mereka berasal dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Bab 4, hasil dan pembahasan. Studi ini membahas 5 hal, yaitu 1, mengenai apa itu kesetaraan gender, 2, membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memilih memiliki pemimpin laki-laki dalam organisasi, 3, mengalami atau menemukan suatu kasus kesetaraan gender dalam lingkungan organisasi, 4, cara orang melihat adanya perwakilan pemimpin perempuan, 5, upaya yang dilakukan jika menemukan kasus kesetaraan gender. Definisi kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu merupakan kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, sosial dan budaya, dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, informasi sebagian besar responden telah mendengar istilah kesetaraan gender dan mengetahui konteksnya. Pendidikan berkontribusi pada fakta bahwa informasi tentang kesetaraan gender mudah ditemukan di lingkungan mereka. Komponen yang dipertimbangkan saat memilih pemimpin laki-laki dalam organisasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut dipertimbangkan saat memilih pemimpin laki-laki. 1, bertanggung jawab. 2, kemampuan mengambil keputusan. 3, pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi. 4, visi dan misi. 5, karakter dan integritas moral. 6, wawasan yang luas. 7, berpikir kritis dan netral. Pengalaman atau menemukan suatu kasus organisasi kesetaraan gender dalam lingkungan organisasi. Sebuah penelitian yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengalami kesetaraan gender dalam organisasi mereka. Seperti yang dikatakan salah satu responden. Responden mengatakan pernah mengikuti salah satu organisasi, tapi dalam konteks kesetaraan gender tidak mengalami dengan adanya kasus kesetaraan gender. Organisasi yang beliau ikuti, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di lingkungan organisasi.
Tapi bukan berarti tidak ada kasus kesetaraan gender di univ ini. Seperti yang dikatakan salah satu responden lainnya, eh, ada yang dari mahasiswa dari unit kegiatan mahasiswa Poli mengatakan bahwa perempuan eh, tidak jarang dianggap lemah daripada laki-laki. Pandangan dengan adanya perwakilan pemimpin perempuan, yaitu dalam penelitian ini responden menyatakan tidak masalah dengan adanya perwakilan pemimpin perempuan, asalkan memiliki tanggung jawab, pengalaman yang cukup, dan pastinya mengayomi anggota organisasi lainnya. Perempuan memiliki hak juga untuk menjadi pemimpin. Seorang perempuan bukan berarti tidak bisa menjadi pemimpin. Oke, upaya yang dilakukan jika menemukan kasus kesetaraan gender. Yang pertama, yaitu adalah mengubah pola pikir seseorang mana yang baik ataupun mana yang benar. Mana yang bisa menjadi pemimpin ataupun mana yang bisa dalam organisasinya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan pemimpin mau itu laki-laki ataupun perempuan. Jika perempuan itu yang memimpin, kita harus lihat cara dia memimpin ataupun visi misi yang dia jalankan. Begitu juga sebaliknya kepada kita melihat pandangan kita laki-laki. Dan yang ketiga adalah adanya edukasi dan sosialisasi di lingkungan kepada orang-orang yang terdekat. Selanjutnya, edukasi ini dan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat sekitar. Arena dengan adanya edukasi dan sosialisasi tentangnya kesetaraan gender akan mengubah cara orang berpikir, memberikan lebih banyak wawasan, dan menguranginya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, responden hasil penelitian ini tertulis 75% berasal dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan di Universitas Esa Unggul, 5% berasal dari Fakultas Psikologi, 5% dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 5% dari Fakultas Fisioterapi, 5% dari Fakultas Teknik, dan 5% dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Karena integritas adalah sifat yang baik dan integritas dalam suatu organisasi adalah bagian budaya yang baik, integritas selalu terkait dengan moral, menentukan peran, hak, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta dinamika hubungan antara mereka sangat penting. Dengan menerapkan prosedur yang standar, bertujuan dan sah dalam inisiatif mereka untuk menghadapi keberagaman, organisasi dapat mengatasi bias ini. Pandangan atas adanya perwakilan pemimpin perempuan, organisasi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak perempuan yang terlibat, diwakili, dan bertanggung jawab. Tindakan yang diambil dalam kasus ketidaksetaraan gender agar hidup damai dan aman adalah setiap orang harus mematuhi undang-undang negara, komunitas, dan rumahnya. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia dan harus dilindungi, dihargai, dan diterapkan untuk meningkatkan martabat manusia. Akhir sekali, orang-orang terdekat dapat dididik dan disosialisasikan di lingkungan mereka, yang kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Saran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tema kesetaraan gender di lingkungan akademik memainkan peran penting dalam menyediakan peluang yang setara bagi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, penelitian ini menyarankan hal-hal berikut. Yang pertama, diharapkan penelitian lebih lanjut akan berkonsentrasi pada analisis lebih mendalam tentang peran dan tanggung jawab yang seimbang di antara organisasi. Penelitian juga dapat melibatkan mengevaluasi seberapa baik mereka bekerja dalam menemukan cara terbaik untuk menyelesaikannya.
Yang kedua, disarankan agar institusi pendidikan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender untuk meningkatkan komitmen terhadap kesetaraan gender. Dan yang terakhir, institusi pendidikan harus meningkatkan kampanye yang mendukung kesetaraan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungannya. Oke, sudah selesai hasil penelitian kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan terima kasih kepada Bu Sylvia atas bimbingannya hingga pertemuan ini. Kami akan menerima kritik dan saran Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.